Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada berita yang lagi gempar ya. Rencana pembuatan patung Soekarno. Tingginya 100 meter apa ya? Di atas tanah berapa itu 1000 hektar gitu, 1000 hektar lebih ya, 1,1200 hektar kalau nggak salah. Terus katanya biayanya 10 triliun. Dan ada yang bilang itu bukan, nggak pakai ini kok, nggak pakai dana dari pemerintah tapi swasta dan investor. Nanti lama-lama pakai APBN deh, kayak kereta cepat kan gitu awalnya ya, nggak pakai ini kok, B2B itu, bisnis to bisnis, ya kan, kereta cepat tuh awalnya. Masih inget nggak sih? Kata pemerintah, mana kita bisa percaya pembangunan patung itu kan, kata Bupati, Wali Kota apa Bupati Bandung itu, ini pakai investor kok, pakai swasta, nggak pakai APBD. Itu misal gitu ya, bukan bisa ngomongnya begitu. Siapa yang bisa jamin omongan dia? Omongan dulu kereta cepat juga berubah, termasuk IKN nggak pakai dana PBN tapi dari swasta, investor dan swasta. Kata siapa? Ya kata pemerintah, nggak akan membebani APBN. Nggak taunya pakai APBN. Tuh, rakyat kan dibohongin berkali-kali ya, 19% dari APBN untuk biayai IKN, yang nggak ada yang minat IKN tuh investornya, nggak ada yang masuk, termasuk CEO Masayoshi Bank itu, SoftBank, Masayoshi setelah dua tahun bolak-balik ke istana undurkan diri. Pangeran Arab, investor Arab juga nggak ada yang masuk sampai sekarang. Pergi ke Australia nggak ada yang tertarik, ke Amerika, ke Kanada, ke mana-mana nggak ada yang tertarik tuh. Luhut jual ke sono kemari, termasuk presiden. Akhirnya kan pakai ini tuh, pakai APBN. Sekarang bangun itu untuk IKN ya, termasuk kereta cepat. Sekarang mau membangun patung Soekarno 10 triliun ya, alasannya nggak hanya untuk patung, untuk landscape yang lain ya. Terus kedua, nggak pakai dana dari pemerintah, nggak pakai APBD, nggak pakai APBN. Sopo yang percaya? Sahanu percanten ya, tadi sahanu percanten. Sopo yang percaya? Siapa yang percaya dengan omongan pejabat ya? Di tengah perjalanan, tahu pakai APBN. Selesai kan? Awalnya rakyat ditipu. Lah ngono saja nih. Lah itu IKN ditipu kita. B2B. Termasuk itu kereta cepat. Gak pakai dana APBN. Nah itu. Sopo yang percaya? Satu ya. Soal anggaran. Itu hanya konsorsium PT siapa gitu. Pokoknya antar inilah swasta dan investor, intinya gitu, nggak pakai APBN. Janji penjabat ya, janji politisi ya, beda ya. Terus yang kedua, bikin patung. Itu ulama-ulama di Bandung, ulama-ulama Indonesia, majelis ulama nggak bisa memberikan perspektif pandangan gimana patung dalam Islam. Kan nggak boleh katanya bikin patung yang bernyawa, makhluk yang bernyawa. Kalau pohon-pohonan boleh ya. Makanya larangan dari Rasulullah itu membuat ya seni patung tidak berkembang ya di dunia Islam. Seni patung hanya berkembang di dunia non Muslim yang memang nggak ada panduannya. Patung di mana-mana patung. George Washington ada patungnya, ya kan? Itu loh presiden pertama Amerika. Terus Abraham Lincoln ada patungnya yang lagi duduk.
Presiden Amerika yang membebaskan perbudakan itu, kebijakan politiknya sangat penting, membebaskan perbudakan tahun 1863 kalau nggak salah, ada patungnya. Soekarno-Hatta ada patungnya tuh di situ, di Taman Proklamasi. Loh, kita ini negara muslim bukan sih? Penduduk kita muslim terbesar loh di dunia. Kayak nggak ngerti Islam gitu loh. Dan saat-saat gini, ya dulu kalau banyak patung kita paham Soekarno memang nggak kenal Islam. Ya kan dia belajar Islamnya dari Hasan waktu di surat menyurat dari ND itu, waktu dia dibuang di ND Flores, itu kan surat menyurat antara Hasan, gurunya dari Pak Nasir, Hasan yang tuan guru dari Persatuan Islam itu. Terus dikumpulkan surat menyurat antara Hasan Bandung dengan Soekarno. Dan dikirimi buku-buku oleh Hasan ke Flores, ke ND untuk dibaca Soekarno, buku-buku Islam. Nah, surat menyurat itu kemudian dibukukan surat-surat Islam dari ND kalau nggak salah judulnya. Jadi secara akademis Soekarno itu nggak terdidik oleh Islam. Beda dengan Perdana Menteri M. Nasir, memang murid dari Hasan kan, dan belajar bahasa Arab dari Hasan. Ya kan, Muhammad Nasir yang kemudian jadi Perdana Menteri NKRI yang pertama tahun 50 ya. Setelah ditunjuk oleh Bung Karno sebagai ketua formatur kabinet ya. Gara-gara mosi integral Nasir yang diterima oleh parlemen yang berhasil menyatukan negara-negara serikat itu menjadi negara kesatuan ya. Gara-gara mosi integral Nasir. Jadi Nasir tingkat keislamannya jauh lebih mendalam dibanding Soekarno. Begitu juga Nasir jauh lebih mendalam pemahaman Islamnya dibanding pendiri negara Islam Indonesia, yaitu Sekar Marican Kartosuwiryo. Nah, mungkin dalam perspektif Islam itulah ya, Soekarno membangun dalam perspektif Islam yang miskin gitu, miskin dalam nilai-nilai Islam itu. Soekarno kemudian dia, di samping dia seorang insinyur bangunan, dia kemudian membuat patung-patung di mana-mana. Ya. Mengapresiasi pendirian patung pembebasan Irian Barat di Lapan Banteng, patung Tugu Selamat Datang di Hotel Indonesia, ya, atau patung Olimpik di dekat Kebayoran Baru, atau patung Dirgantara di Pancoran, dan patung-patung yang lain. Sekarang mau bikin patung Soekarno. Tokoh-tokoh Islam di Jawa Barat kok belum ada yang bunyi ya? Ada di situ kan ada Ustadz yang sangat terkenal itu, Ustadz Miftah Farid, di tokoh paling senior ya di Jawa Barat. Kemudian ada tokoh lagi Haji Atian Dai MA, kalau nggak salah namanya. Kemudian ada A'agim. Ngapa itu pada diem soal patung itu? Patung menurut Islam bagaimana? Terus ada Cirebon Buya Yahya. Kenapa diem? Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad yang ahli-ahli tentang Islam ya. Di Bandung juga banyak ahli-ahli tentang Islam itu. Harusnya merespon, bukan dari segi anggaran, patung yang menghabiskan katanya 10 triliun itu dengan segala macam ininya, bangunan-bangunan yang lain. Tapi dari segi hukum Islam, apalagi yang membuat adalah insinyur Nyoman Nuarte, yang memang bukan non-muslim kelihatannya kan, nggak nilai-nilai Islam tentu disingkirkan, dia nggak paham itu. Yang dia paham adalah bagaimana mencapai nama besar dan menjadi seorang pematung paling hebat di Indonesia, ya kan, dengan karya-karyanya. Lupa bahwa umat Islam juga berhak ya, merawat nilai-nilai Islam di negerinya sendiri. Salah satunya itu mengharamkan patung. Dalam sejarah peradaban Islam itu nggak ada patung.
Ya kalau ada patung Kemal Ataturk, gitu, memang dia negara sekuler ya, yang menghapuskan kekhalifahan Ottoman ya. Antek Yahudi yaitu Ottoman, Kemal Ataturk. Kalau ada patung Saddam Hussein ya kita tahu siapa Saddam Hussein ya, dari Partai Ba'ath ya. Jadi tampaknya secara asalah ya, secara Islam itu masih problematik ya dalam dunia Islam atau dalam kerangka nilai-nilai Islam, dan itu harusnya yang dipersoalkan ya. Saatnya bicara tokoh-tokoh Islam Indonesia dan tokoh-tokoh Islam Jawa Barat untuk mempersoalkan patung Soekarno dari segi nilai-nilai Islam, dan kalau memang cukup kuat untuk tidak mengkultuskan seorang tokoh dalam bentuk bangunan, dalam bentuk patung, hendaknya ide itu sebelum menjadi kenyataan, meskipun izin-izinnya AMDAL sudah keluar, harus ditolak. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.